Pak Udin, seorang penjual cilok keliling, harus pulang larut malam karena dagangannya belum habis. Rute pulangnya melewati jalan sepi yang dikenal angker, tempat ia sering mendengar cerita tentang penampakan. Malam itu, ia tidak hanya mendengar cerita, ia mengalaminya sendiri. Saat sebuah pocong mengendarai Vespa merah tua menyalipnya dan membawanya ke dalam serangkaian teror tidak terbayangkan. Malam itu, jam dinding di pos ronda sudah menunjukkan pukul 11 kurang seperempat. Lampu neon yang berkedip-kedip di bawahnya seolah memprotes jam yang semakin larut. Pak Udin, dengan gerobak ciloknya yang berlampu redup, masih menyusuri jalanan sepi di sudut kota. Aroma gurih cilok, saus kacang, dan sedikit asap dari kompor kecil di gerobaknya seharusnya memikat pembeli. Tapi kini hanya tertahan di dalam pancinya. Dagangannya belum habis, masih tersisa beberapa porsi di dasar kukusan. Dan rasa lelah sudah mendera seluruh tubuhnya. Bahunya terasa kaku dan kakinya mulai terasa berat. Aduh, masih banyak juga ini, gumam Pak Udin pada dirinya sendiri, mengusap keringat di dahi dengan punggung tangan yang sudah keriput. Ia sudah mencoba semua gang yang biasanya ramai, berulang kali berteriak menawarkan. Tapi sepertinya rezeki malam ini memang sedang seret. Beberapa kali ia berpapasan dengan warga yang sudah pulang kerja namun tidak ada yang mampir. Terpaksa, ia harus mengambil rute pulang yang lebih jauh, melewati jalan pintas di area persawahan yang jarang dilewati, terutama saat sudah larut malam seperti ini. Jalan itu dikenal sepi, minim penerangan, dan bahkan beberapa warga desa menjulukinya Jalan Pocong karena seringnya terdengar cerita penampakan di sana. Kalau lewat situ, biasanya cepat sampai rumah, cuma memang agak gelap, pikirnya. Ia teringat obrolan di warung kopi kemarin sore. Pak RT pernah berseloroh. Hati-hati Pak Udin, kalau lewat jalan pocong malam-malam. Teman saya pernah mogok motornya, terus katanya disalip pocong naik Vespa. Pak Udin selalu menganggapnya sebagai isapan jempol belaka. Cerita orang-orang penakut untuk menakut-nakuti anak kecil. Ah, cuma omong kosong itu. Paling motornya memang sudah tua, jadi gampang mogok. Pocong, mana bisa naik Vespa? Ada-ada saja. Ia selalu menyanggah dalam hati, mencoba menenangkan diri. Dengan langkah kuntai yang kini terasa berat, Pak Udin terus mendorong gerobaknya. Roda gerobak berderit pelan di atas aspal yang mulai berkerikil. Suasana di jalan itu langsung terasa berbeda begitu ia memasuki area persawahan. Pepohonan besar di pinggir jalan membentuk terowongan gelap yang menelan sisa cahaya bulan. Udara malam terasa dingin dan berat, membawa serta aroma tanah basah dan daun-daun kering yang membusuk. Di kejauhan, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan dan lolongan anjing yang sayup-sayup menambah kesan sepi dan mencekam. Pak Udin hanya ingin cepat-cepat sampai di rumah, menikmati secangkir teh hangat, beristirahat, dan melupakan dagangan yang belum habis serta cerita-cerita seram yang kini mulai merayapi benaknya. Pak Udin terus berjalan, mengayuh gerobak ciloknya perlahan. Roda-roda kecil gerobak berderit pelan di atas aspal yang mulai berkerikil. Lampu redup gerobaknya yang ditenagai aki kecil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, menyorot genangan air bekas hujan siang tadi. Selebihnya adalah kegelapan pekat yang ditelan bayangan pepohonan di sisi jalan. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara deru mesin motor yang khas. Sebuah dengungan berat dan stabil seperti suara Vespa tua yang sudah dimodifikasi. Suara itu semakin mendekat
memecah kesunyian malam yang mencekam. Pak Udin yang sudah terbiasa dengan suara kendaraan refleks menggeser gerobaknya sedikit ke pinggir, memberi ruang agar motor itu bisa lewat. Sebuah Vespa merah tua melintas di sampingnya. Melaju kencang, suaranya meraung memecah sunyi. Pak Udin sempat terkesiap. Vespa itu tampak melaju sendiri tanpa pengemudi. Tapi tunggu dulu, di jok belakang Vespa itu tampak sesosok bayangan putih yang tinggi terikat rapi seperti sebuah pocong. Siluetnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang sesekali menembus celah dedaunan. Pak Udin sontak mematung. Kakinya terasa beku, terpaku di tempat. Jantungnya berdebar kencang nyaris melompat dari dadanya seperti genderang perang yang dipukul bertalu-talu. "Ya Tuhan, apa itu?" bisiknya. Matanya membelalak, tidak percaya. Ia mengucek matanya dengan cepat, memastikan tidak salah lihat, berharap itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, bayangan putih itu benar-benar ada. Duduk tegak di jok belakang Vespa yang melaju kencang itu semakin menjauh darinya. Vespa merah tua itu melaju semakin cepat, menyalip gerobak cilok Pak Udin dengan kecepatan yang tidak masuk akal di jalanan rusak seperti ini. Bayangan putih di jok belakang itu kini tampak jelas dalam pandangan Pak Udin. Itulah pocong, terikat rapat dengan kain kafan yang sudah kusam dan bernoda tanah, dan di bagian kepalanya ikatan tali pocongnya terlihat sangat jelas menjerat erat. Pocong itu tidak bergerak, hanya duduk tegak, seolah menjadi penumpang tidak diundang di Vespa itu, menyaksikan Pak Udin dengan tatapan kosong. Suara mesin Vespa itu perlahan menjauh, derunya mengecil lalu menghilang sepenuhnya di tikungan jalan yang gelap, meninggalkan Pak Udin sendirian dalam ketakutan. Pak Udin berdiri terpaku, memegang erat gagang gerobak yang terasa dingin di tangannya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, menetes dari dahi hingga ke punggung. Pocong, pocong, naik Vespa, gumamnya lagi. Suaranya bergetar hebat. Otaknya mencoba memproses kejadian yang baru saja ia saksikan. Cerita-cerita seram tentang jalan pocong kini terasa sangat nyata, menghantamnya dengan kenyataan yang mengerikan. Ia tidak lagi bisa menyangkal apa yang baru saja terjadi di depannya. Pak Udin berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat tadi hanyalah ilusi semata, mungkin akibat kelelahan atau salah lihat. Tidak mungkin. Itu pasti motor orang iseng yang mau nakut-nakutin, gumamnya, mencoba menenangkan diri meskipun jantungnya masih berdebar kencang. Ia menghela nafas panjang, berusaha mengusir bayangan pocong di jok Vespa dari pikirannya. Ia melanjutkan perjalanan mendorong gerobak ciloknya perlahan, berusaha mengabaikan kejadian barusan. Namun, beberapa meter setelah Vespa merah itu menghilang di tikungan jalan, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis. Sebuah bau amis yang sangat pekat menyeruak, menusuk hidungnya. Baunya seperti campuran darah segar yang sudah mengering dan daging busuk yang membusuk. Bau itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari aroma gurih cilok dan bumbu kacang di gerobaknya. Bahkan, bau itu seolah menelan semua aroma lain, memenuhi indera penciumannya dengan kengerian. "Bau apa ini? Kok bisa amis begini?" gumam Pak Udin menutupi hidungnya dengan tangan yang bebas. Bau itu membuatnya mual, dan ia merasakan isi perutnya bergejolak. Ia meludah ke samping berharap bau itu menghilang, namun percuma. Bersamaan dengan bau amis yang menusuk itu, terdengar suara tangisan yang sangat pilu, seperti tangisan seorang wanita yang sedang menderita kesakitan yang tidak tertahankan. Suara itu terdengar sangat jelas,
menggema dari arah pohon beringin besar dan tua yang menjulang tinggi di sisi jalan. Akarnya menjuntai ke tanah, seperti kaki-kaki raksasa. Tangisan itu terus berlanjut, sebuah rintihan panjang yang dipenuhi keputusasaan, membuat bulu kuduk Pak Udin merinding hingga ke seluruh tubuhnya. "Siapa itu yang menangis malam-malam begini?" panggil Pak Udin. Suaranya sedikit gemetar mencoba memberanikan diri. Ia menyorotkan senter kecilnya ke arah pohon beringin, namun hanya ada kegelapan pekat dan siluet dahan-dahan yang menyeramkan. Tangisan itu seolah berasal dari dalam pohon itu sendiri. Sebuah suara kesedihan yang tidak terhingga, terperangkap di antara akar-akar dan dedaunan. Rasa iba bercampur takut kini menyelimuti Pak Udin. Ia tahu tangisan itu bukan berasal dari manusia biasa. Pak Udin mempercepat langkahnya, mengabaikan bau amis dan suara tangisan pilu yang masih samar terdengar. Ia hanya ingin segera keluar dari jalanan angker ini. Ia terus mendorong gerobak ciloknya. Matanya menatap tajam ke depan mencari tanda-tanda kehidupan atau setidaknya lampu-lampu rumah penduduk. Tiba-tiba, di tengah jalan yang gelap gulita, Pak Udin melihat sesuatu yang aneh terhampar di aspal. Jejak ban motor yang sangat jelas tampak baru saja melintas, namun yang membuat Pak Udin terkesiap adalah jejak itu memancarkan cahaya hijau samar, seolah ada lumut yang menyala terang atau fosfor yang menempel di ban motor itu. Cahaya itu memantul redup di permukaan aspal yang sedikit basah. Jejak itu membentang jauh ke depan, mengular, mengikuti arah Vespa merah tua tadi menghilang. "Jejak apa ini? Kok bisa menyala?" gumam Pak Udin heran bercampur takut. Ia menghentikan gerobaknya, matanya terpaku pada cahaya hijau misterius itu. Apa ini jejak dari motor yang tadi? Vespa itu? Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya sesaat. Pak Udin mendekat, menyorotkan senternya lebih dekat ke jejak yang menyala itu. Yang lebih mengerikan, jejak ban yang menyala itu tidak hanya sekedar garis lurus. Di beberapa bagian jejak itu membentuk pola-pola aneh seperti tulisan atau simbol yang tidak dikenalnya. Mirip dengan tulisan mantra kuno atau ukiran-ukiran zaman dulu. Tulisan itu tampak bergerak perlahan seolah berdenyut dengan cahaya hijau samar seperti detak jantung yang tidak kasat mata. "Ini bukan jejak ban biasa. Ini seperti tulisan," bisik Pak Udin. Tubuhnya merinding. Dinginnya malam bercampur dengan rasa seram yang menusuk tulang. Dia mau apa dengan tulisan ini? Ia yakin jejak itu sengaja dibuat untuk menarik perhatiannya. Sebuah undangan tidak terhindarkan untuk mengikutinya. Sebuah pesan yang ditulis oleh sesuatu yang tak kasat mata di jalanan sepi di kota ini. Pak Udin kini merasa ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Seolah ada tali gaib yang mengikatnya pada jejak ban Vespa yang menyala hijau itu. Ia terus mengikuti jejak itu, meskipun rasa takutnya semakin memuncak hingga ke ubun-ubun. Jalanan di area persawahan kota kecil itu semakin gelap, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulangnya membuat sekujur tubuhnya merinding. Di tikungan berikutnya, jejak ban yang menyala itu berhenti, memudar menjadi kehampaan. Pak Udin memperlambat gerobaknya, jantungnya berdegup tidak karuan. Di depannya, di tengah jalan yang kosong, Vespa merah tua itu terparkir tegak seolah sengaja menunggunya. Dan di jok belakangnya, pocong itu masih duduk diam, tegak, tidak bergerak, namun terasa ada aura berat yang menyelimutinya. Pak Udin menatap pocong itu, berusaha menenangkan nafasnya yang tersengal-sengal. Kamu siapa?" bisiknya. Suaranya tercekat dan nyaris tidak terdengar, seolah takut mengganggu keheningan makhluk itu. "Apa yang kamu mau dari saya?" Tiba-tiba
Dari balik kain kafan yang menutupi wajah pocong itu, tepat di area matanya yang seharusnya tertutup, muncul dua titik cahaya merah yang menyala terang, seperti bara api yang membara di kegelapan. Cahaya merah itu memancar langsung ke arah Pak Udin menembus kabut tipis di udara. Seolah mata pocong itu terbuka lebar dan menatap tajam padanya, menusuk hingga ke dalam jiwanya mengunci pandangannya. Cahaya itu tidak berkedip sedikit pun, hanya menatap kosong, memancarkan aura dingin yang membuat Pak Udin membeku, seluruh tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Mata, matanya menyala, seru Pak Udin memundurkan gerobaknya dengan panik. Kakinya gemetar hebat. Ia ingin lari, ingin berteriak sekuat-kuatnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa seolah tatapan itu sedang mencoba menariknya, menguncinya di tempat, tidak membiarkannya bergerak sedikit pun dari hadapan makhluk semenyeramkan itu. Sebuah undangan yang tidak bisa ia tolak untuk masuk lebih dalam ke dalam teror yang baru saja dimulai. Tatapan mata merah dari pocong di Vespa itu membuat Pak Udin nyaris pingsan di tengah jalanan sepi. Ia memejamkan mata sesaat, memohon perlindungan dari Tuhan dalam hati. Ia ingin melarikan diri berlari sejauh mungkin dari tempat mengerikan ini. Tapi kakinya terasa terpaku, kaku, tidak bisa digerakkan seolah ada beban tidak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, gerobak ciloknya bergetar hebat. Seolah ada gempa bumi kecil yang mengguncang dari bawah tanah. Getaran itu sangat kuat, membuat panci-panci aluminium dan mangkuk-mangkuk plastik di gerobaknya bergesekan nyaring, menimbulkan suara dentingan dan benturan yang memekakkan telinga di kesunyian malam. Cilok-cilok di dalam panci berguncang hebat, dan kuah bakso tumpah sedikit ke lantai gerobak membasahi kain lap yang tergantung di sana. Kompor kecilnya bahkan nyaris terjungkal. "Kenapa ini? Ada apa ini?" teriak Pak Udin. Suaranya pecah karena panik. Ia memegang erat gerobaknya sekuat tenaga agar tidak terbalik dan semua dagangannya tumpah. Tangannya mencengkram besi gerobak hingga buku-buku jarinya memutih gemetar tidak terkendali. Yang lebih mengerikan, getaran itu tidak hanya sekedar guncangan biasa. Di sela-sela getaran hebat itu, Pak Udin mendengar suara tawa anak kecil yang melengking sangat menyeramkan. Tawa itu terdengar polos, namun dipenuhi nada kejahatan dan kenakalan. Seolah tawa itu berasal dari dalam gerobaknya sendiri atau dari bawah roda-rodanya yang kini bergulir-gulir sendiri. Seolah ada yang sedang mendorongnya maju mundur. Tawa itu berirama, sebuah melodi mengerikan yang membuat bulu kuduk Pak Udin merinding. Seolah anak-anak tak kasat mata itu senang melihatnya ketakutan. Atau mungkin mereka sedang bermain-main dengan gerobaknya, menganggapnya sebagai mainan baru di tengah malam. Jangan ganggu gerobak saya. "Pergi kalian!" teriak Pak Udin mencoba mengusir makhluk tak kasat mata itu dengan sekuat tenaga. Meskipun ia tahu usahanya sia-sia. Tawa itu semakin keras, menggema di telinganya, membuat kepalanya berdenging dan pandangannya sedikit kabur. Ia kini merasa gerobaknya bukan lagi miliknya, melainkan sudah menjadi arena permainan bagi makhluk-makhluk tidak terlihat itu yang siap menyeretnya ke dalam kegelapan. Getaran dari tawa dari dalam gerobaknya membuat Pak Udin merinding hingga ke tulang sumsum. Ia mengabaikan pocong di Vespa yang masih memancarkan mata merahnya di kejauhan. Fokus pada gerobaknya yang terus berguncang dan mengeluarkan suara tawa anak kecil. Pak Udin menghela nafas gemetar, memberanikan diri. "Ada apa ini? Pasti ada sesuatu di dalam," gumamnya. Ia membuka sedikit penutup panci ciloknya, berusaha melihat ke dalam, memeriksa apakah ada sesuatu yang janggal. Namun, yang ia dapati adalah sebuah aroma melati yang sangat menyengat menyeruak dari dalam panci ciloknya. Aroma itu sangat kuat, begitu pekat hingga menelan semua aroma lain.
Bahkan bau gurih cilok dan bumbu kacang yang biasanya mendominasi, aroma itu terasa sangat dingin, menusuk hingga ke dasar paru-parunya membuatnya terbatuk. Ini bukan aroma melati segar seperti yang biasa ia temui di taman. Bau melati? Dari mana ini? Tidak mungkin ada bunga melati di sini, gumam Pak Udin, bingung dan semakin ketakutan. Aroma itu terasa sangat mistis, berbeda dengan bau bunga melati biasa. Ini lebih menyerupai wangi kembang kuburan, sebuah pertanda yang sangat buruk di tanah Jawa. Saat ia menyorotkan senternya lebih dalam ke dalam panci, Pak Udin melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di antara cilok-cilok yang mengapung dan kuah bakso yang masih sedikit mengepul, tergeletak beberapa kelopak bunga melati yang berwarna hitam legam, seperti sudah hangus terbakar. Kelopak-kelopak itu tampak masih segar, namun warnanya hitam pekat kontras dengan kuah bakso yang bening dan putihnya cilok. Mereka seperti permata gelap yang menjijikkan di antara hidangan yang seharusnya menggugah selera. Melati hitam, bisik Pak Udin. Suaranya bergetar hebat. Tangannya yang memegang senter ikut bergerak, bergetar, membiaskan cahaya ke sana kemari. Ia tahu melati hitam adalah lambang kehadiran makhluk halus, sebuah peringatan yang mengerikan dari alam gaib. Aroma itu kini terasa seperti nafas kematian yang menyelimutinya. Sebuah pesan bahwa ia tidak sendirian di jalan sepi ini, dan para penghuni tidak kasat mata di sini menginginkan sesuatu darinya. Pak Udin buru-buru menutup kembali penutup panci ciloknya, menjauh dari aroma melati hitam yang menyengat itu. Perutnya bergejolak, seolah ingin memuntahkan semua cilok yang tadi siang ia makan. Ia ingin melarikan diri berlari sekencang-kencangnya, namun ia merasa kakinya terpaku di tempat, seolah ada akar tak kasat mata yang menjeratnya di aspal jalan pocong itu. Tiba-tiba, matanya tidak sengaja melirik cermin kecil yang terpasang di sisi gerobaknya, tempat ia bisa melihat pembeli dari belakang atau mengamati lalu lintas. Di dalam cermin itu, sebuah bayangan pocong muncul. Tidak hanya satu, melainkan banyak bayangan pocong yang berdesakan memenuhi seluruh permukaan cermin. Mereka tampak seperti siluet putih yang kabur dan transparan. Namun Pak Udin bisa merasakan tatapan kosong mereka, seolah mereka mengelilingi gerobaknya, mengepungnya dari segala arah. Mereka ada di sekelilingku, teriak Pak Udin panik. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia refleks membalikkan badan, berharap bayangan itu hanya ilusi cermin. Namun, di sekitarnya hanya ada kegelapan pekat dan siluet pepohonan yang menjulang tanpa ada sosok putih sedikit pun. Mereka hanya muncul di cermin, seperti refleksi dari dunia lain yang menembus ke alam nyata. Yang lebih mengerikan, di dalam cermin, bayangan-bayangan pocong itu tampak menunjuk-nunjuk ke arah gerobak ciloknya, seolah mereka ingin mengambil sesuatu dari sana, atau mungkin menuntut sesuatu, sebuah persembahan. Beberapa dari mereka tampak melambai-lambai dengan gerakan lambat dan menyeramkan, seolah memanggilnya untuk mendekat, untuk menyerahkan gerobaknya, atau bahkan dirinya sendiri. "Jangan, ini punya saya. Jangan sentuh gerobak saya," Pak Udin memekik, mencoba mengusir mereka dengan suara putus asa. Ia memukul-mukul gerobaknya sendiri, berharap suara itu bisa mengusir bayangan-bayangan di cermin. Namun, bayangan-bayangan itu hanya semakin jelas di cermin, semakin banyak, semakin mendekat, seolah mengecek usahanya. Ia kini merasa sepenuhnya terperangkap di antara pocong di Vespa yang masih menatapnya dengan mata merah di kejauhan, dan pocong-pocong di sekeliling gerobaknya yang kini menatapnya dari dalam cermin, menuntut sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa. Ketakutan itu mencengkramnya begitu kuat hingga ia nyaris kehilangan kesadaran. Pak Udin memejamkan mata erat, mencoba mengabaikan bayangan pocong di cermin gerobaknya yang terus menunjuk-nunjuk. Ia tidak ingin melihat mereka.
Dengan sisa keberaniannya, ia mendorong gerobaknya mundur perlahan mencoba menjauh dari semua kengerian yang mengelilinginya di jalan sepi ini. Semoga ini hanya mimpi, bisiknya dalam hati. Meskipun ia tahu ini terlalu nyata untuk menjadi sekedar bunga tidur. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin besar dan rindang yang menjulang di sisi jalan, terdengar suara lirihan yang sangat pelan. Seperti suara desahan atau bisikan yang terbawa angin malam. Suara itu berulang-ulang mengucapkan satu kata, seolah makhluk itu tidak lelah memanggilnya. Tukang cilok. Tukang cilok. Lirihan itu sangat jelas, namun terdengar sangat tipis, seolah nyaris tidak terdengar. Pak Udin menoleh ke arah pohon beringin itu, matanya menyapu kegelapan di baliknya mencari sumber suara. Namun ia tidak melihat apa-apa, hanya siluet dahan dan dedaunan yang bergoyang samar. Suara lirihan itu tidak hanya satu. Perlahan lirihan itu menggema dan bertambah banyak, seolah ada puluhan suara yang berbeda, tua dan muda. Semuanya melirihkan kata tukang cilok secara bersamaan, membentuk chorus mengerikan yang membuat Pak Udin merinding hingga ke seluruh tubuhnya. Suara-suara itu seolah datang dari segala arah, dari dalam hutan yang gelap, dari atas pohon-pohon yang menjulang, bahkan dari bawah tanah yang ia pijak. Semuanya memanggil namanya, memanggil sebutan profesinya, sebuah panggilan yang kini terasa seperti kutukan. "Lepaskan aku! Jangan ganggu aku mau pulang!" teriak Pak Udin panik. Suaranya pecah dan bergetar hebat. Ia merasa seolah ditarik dari segala arah, ditarik ke dalam kegelapan hutan di sisi jalan, seolah makhluk-makhluk tidak kasat mata itu ingin menyeretnya masuk ke alam mereka. Ia kini benar-benar merasa terjebak di tengah jalan sepi, dikepung oleh kengerian yang tidak terbayangkan. Rasa takut yang tidak tertahankan membuat Pak Udin akhirnya meninggalkan gerobak ciloknya di tengah jalan sepi itu. Bisikan tukang cilok yang menggema dari segala arah, ditambah api hijau di gerobaknya sudah terlalu banyak untuk ia hadapi. Ia berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh lagi melewati jejak ban yang menyala samar, mengabaikan bau amis yang menusuk hidung, dan suara lirihan yang seolah terus mengejarnya. Ia hanya ingin keluar dari tempat terkutuk di kota ini, kembali ke keramaian, kembali ke dunia nyata. Namun, saat ia mencoba ujung jalan yang sepi, sebuah pemandangan mengerikan menghalangi jalannya, membuyarkan sisa harapannya. Vespa merah tua itu terparkir tegak di tengah jalan tepat di depannya, memblokir seluruh jalur. Seolah Vespa itu tahu kemana ia akan pergi dan menunggunya di sana. Dan di jok belakangnya pocong itu masih duduk diam, tegak tidak bergerak. Namun Pak Udin bisa merasakan tatapan mata merah menyala yang menusuknya bahkan dari kejauhan. Pak Udin terkesiap, nafasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin, bisiknya. Kakinya gemetar hebat, nyaris tidak mampu menopang tubuhnya. Pocong itu tidak lagi diam. Perlahan, tangan kurus pucat pocong itu terangkat, melewati punggungnya dan terulur lurus ke arah Pak Udin. Tangan itu tampak sedikit berlumut, seperti kulit yang sudah lama terendam air, dan dari ujung jari-jarinya menetes cairan hijau kental, seperti getah pohon, berbau anyir dan amis yang sangat menyengat. Tangan itu menggapai-gapai udara, seolah ingin meraih Pak Udin, memaksanya untuk berhenti, untuk bergabung dengan mereka, untuk menyerahkan dirinya. Jangan sentuh saya!" teriak Pak Udin, suaranya pecah, dipenuhi kepanikan yang mendalam. Ia mundur, perlahan, satu langkah demi satu langkah, namun ia merasa kakinya seolah terpaku di tempat, ditarik oleh kekuatan tidak kasat mata. Tangan yang bergetah itu
Semakin mendekat, hanya berjarak beberapa jengkal dari wajahnya. Bau amis kini semakin kuat, bercampur dengan bau lumut dan tanah basah. Ia tahu, jika tangan itu berhasil menyentuhnya, hidupnya akan berakhir. Pak Udin berbalik, mencari jalan lain. Ia tidak bisa menghadapi pocong dengan tangan bergetah itu. Ia berlari kembali ke arah gerobak ciloknya yang ia tinggalkan beberapa saat lalu. Berharap masih ada cara untuk menyelamatkan satu-satunya sumber mata pencahariannya. Aku harus mengambil gerobakku. Itu satu-satunya harapanku, pikirnya, nafasnya tersengal-sengal. Namun, saat ia mendekati gerobak yang tadinya ia tinggalkan di tengah jalan pocong, ia melihat pemandangan yang membuat matanya membelalak ketakutan dan semua harapan seolah sirna. Lampu redup. Di gerobak ciloknya berkedip-kedip tidak beraturan. Berkedip cepat seperti konslet lalu tiba-tiba terbakar dengan api hijau yang aneh. Api itu tidak berasap, namun memancarkan cahaya yang sangat terang dan dingin, bahkan lebih dingin dari udara malam di kota itu. Api itu menjalar cepat ke seluruh bagian gerobak, melalap kayu dan besi dengan kecepatan yang mengerikan. "Gerobakku, kenapa terbakar?" teriak Pak Udin. Suaranya pecah menjadi rintihan keputusasaan. Ia panik, berusaha memadamkan api dengan tangan kosong, menepuk-nepuk api hijau itu, namun anehnya, panasnya tidak terasa sama sekali. Seolah api itu adalah ilusi, namun nyata menghancurkan gerobaknya. Yang lebih mengerikan, kobaran api hijau di gerobak itu perlahan membentuk wajah-wajah anak kecil yang tersenyum sinis dengan mata yang menyala dan mulut yang menganga dalam api. Wajah-wajah itu tampak menari-nari dalam api, bergerak-gerak seperti bayangan, melambaikan tangan ke arah Pak Udin, seolah mengejek dan mengundangnya untuk bergabung dalam permainan terakhir mereka di dalam api yang dingin itu. Senyum di wajah-wajah api itu terlihat sangat jahat, penuh kemenangan. "Tidak, tidak, jangan!" Pak Udin berteriak histeris. Mundur, terhuyung-huyung menjauh dari gerobaknya yang terbakar. Gerobak ciloknya, satu-satunya harta bendanya, ini dilalap api hijau misterius yang menari dengan wajah-wajah tersenyum. Di tengah jalan sepi di kota ini, ia tahu telah kehilangan segalanya, dan makhluk-makhluk itu telah memenangkan permainan mereka. Pak Udin tidak lagi memikirkan gerobak ciloknya yang kini dilahap api hijau di belakangnya. Rasa takut yang murni, tanpa campuran keputusasaan, memacu adrenalinnya. Ia berlari sekuat tenaga. Kaki-kakinya yang tua terasa ringan melesat melewati sisa-sisa jejak ban menyala yang kini mulai redup. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Tidak ingin lagi melihat bayangan pocong yang mengintai dari jendela, atau mendengar bisikan yang memanggil namanya. Ia berlari tanpa arah yang jelas, hanya ingin keluar dari tempat mengerikan di jalan pocong kota ini. Ia berlari dan terus berlari, nafasnya tersengal-sengal, paru-parunya terasa terbakar. Ia terus memaksakan diri sampai akhirnya ia terjatuh kelelahan di pinggir jalan raya yang lebih ramai, jauh dari jalan angker itu. Tubuhnya gemetar hebat dan ia terbatuk-batuk, mengeluarkan sisa-sisa debu, bau busuk dan aroma melati hitam yang masih terasa di paru-parunya. Ia menoleh ke belakang, melihat jalanan angker yang kini samar di kejauhan, diselimuti kegelapan malam yang perlahan memudar. Saat itulah, di ufuk timur, fajar mulai menyingsing, memancarkan cahaya jingga keemasan yang perlahan mengusir kegelapan. Warna langit berubah dari hitam pekat menjadi biru tua, lalu jingga dan akhirnya merah muda. Cahaya matahari pagi mulai menembus kegelapan, menyinari jalanan yang tadinya mencekam. Suara kokok ayam mulai terdengar dari kejauhan bersahutan dengan deru mesin motor pertama yang lewat, dan suara orang-orang yang mulai beraktivitas pagi. Dunia seolah mulai menggeliat, terbangun dari mimpi buruk. Pak Udin menengadah membiarkan cahaya fajar yang hangat menyapu wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata.
Aku berhasil, bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Sebuah rintihan lega yang dalam. Ia berhasil. Ia selamat dari kengerian pocong naik Vespa, dari api hijau, dari bisikan-bisikan jahat. Meskipun ia harus rela kehilangan gerobak sumber mata pencaharian satu-satunya. Fajar telah tiba, dan ia berharap membawa serta secercah harapan.